Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam ilmu mustalah dasar dengan membaca buku Tuhfatul Mubtadi' bi Syarhil Manzumah Al-Baikuni yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala. Dan hari ini kita berada di penghujung buku di jenis hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Baikuni dalam manzumah beliau, yaitu yang ke-32, hadis al-maudu, hadis palsu. Siapa yang baca? Tonton. Ahsanallahu ilaikum. Nafa'allahu bi'ilmikum bid-darain. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi الموضوع انتقل الناظم إلى أربع أقسام الحديث وهو الحديث الموضوع، وأدخل في أقسام الحديث وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول ومن خف ضعفه. وختم به الأقسام فقال: الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك موضوع. Tayyib, berkata hafizahullah taala, yang ke-32 adalah al-maudu', hadis al-maudu'. Kemudian atau hadis palsu. Kemudian An-Nazim Al-Baikuni rahimahullah berpindah ke agtali aqsamil hadis, jenis hadis yang paling buruknya, yang paling rendah. Wa huwa al-haditsul maudu', dan dia adalah hadis al-maudu', hadis palsu. Wa adkhala fi aqsamil hadis, dan al-maudu' dimasukkan ke dalam jenis hadis. Wa laisa min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslan, dan pada kenyataannya al-maudu' adalah bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dimasukkan ke dalam jenis hadis. Untuk apa? Liajli ma'rifati turuqil lati yatawassalu biha li ma'rifatihi liyunfa'anil maqbuli wa man khaffa dha'fahu. Untuk dimasukkan dalam jenis hadis untuk mengetahui jalur-jalur riwayat yang tersambung dengannya, untuk mengetahui hal tersebut, liyunfa anil makbul, agar dinafikan dari makbul. Wa man khaffa dha'fahu, dan dinafikan dari orang yang ringan dari dobatnya. Karena kalau dinafikan dari rawi yang khafif dobatnya, dia dinafikan dari diterimanya hadis. Karena kalau ia tentunya jika bersendiri, kalau ada pendukungnya maka ia bisa naik dari derajatnya. Wa khatama bihi al-aqsam, dan Al-Baikuni menutup dengan ini, dengan hadis maudu', jenis-jenis hadis yang beliau sebutkan dalam manzumahnya. Kemudian beliau berkata: wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabiyyi fadzalikal maudu'u. Wal kadhib, kedustaan, wal mukhtalaq, yang direkayasa, yang diada-adakan, al-masnu', yang dibuat-buat, 'ala an-nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika, maka itulah yang disebut sebagai al-maudu'. Lanjut. الواو عاطفة كأنه قال والقسم الثاني والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة وهو الحديث الموضوع. وفي اللغة يطلق على معاني منها الاختلاق، ويقال وجه الشيء أي اختلقه، والإلصاق فيقال وضع على فلان أي ألصقه به وهو المراد، فيكون الموضوع هنا في اللغة وهو المختلق
mulsaq. Tayyib, kata beliau hafizahullah, wal kadhib wa atifah ka'annahu qala, seakan-akan beliau berkata, dan ini adalah jenis yang ke 32 min aqsamil hadis manqur yang disebutkan dalam manzumah ini, dan dia adalah hadis maudhu'. Secara bahasa dia adalah digunakan dalam banyak makna, di antaranya adalah al-ikhtilaf, yang dibuat-buat, yang direkayasa, yang diada-adakan. Maka dikatakan wad'u syai' ay ikhtalaqahu, wad'u syai' ay ikhtalaqahu, yaitu dibuat-buat, membuatnya. Wal ilsaq lasik, lakban, apa terjemahannya itu? Ditempel, dilekatkan. Fayuqal wad'u ala fulanin ay alsaqahu bihi, yaitu dilekatkan, ditempelkan padanya. Wa huwal murad, dan inilah yang diinginkan. Fayakunul mawdu' huna fil lughah, maka jadilah al-mawdu' di sini dari sisi bahasa, karena banyak penggunaannya. Dari sisi bahasa yang diinginkan di sini adalah huwal mukhtalaqu wal mulsaq, dia adalah yang direkayasa, yang dibuat-buat, al mulsaq, yang ditempelkan, yang direkatkan. Secara bahasa, secara istilah. Al-istilahan qala al-kadhibu ay ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtalaqu ay al-mukhtara'u al-mubtada' alladhi la yunsabu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam biwajhin al-masnu'u min wadi'ihi. Waji'a bihadhihi al-alfadhi thalathati taba'an li'iraqi fi alfiyatihi wa fiha at-ta'qidu fi at-tanfiri minhu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam فذلك الذي بينه وهو الموضوع. وهكذا لو جاء مكتوبا على غيره لا يخرج من هذا الاسم إلا أنه يقيد فيقال موضوع على فلان. Baik, dan secara istilah kata beliau adalah qala al-kadhib ay ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi berarti secara bahasa istilah untuk kata al-kadhib. Dan ini secara istilahnya adalah ala al-kadhib, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan dalam pembahasan kita. Wal mukhtalaq ay muhtara' al-mubtada', yang diadakan, mubtada' sama yang diadakan. Alladzi la yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biwajhin, yang pada dasarnya ia tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisinya. Al-masnu' min wadi'ihi, yang dibuat-buat dari wadi'ihi, orang yang membuatnya. Waji'a bihadihi al-fadhi thalatha tab'an lil iraqi fi alfiyatihi, dan didatangkan dengan 3 lafaz ini, al-kadhib, al-mukhtalaq, al-masnu', ini sebagai mengikuti dari apa yang disusun atau disebutkan oleh al-iraqi dalam alfiyah beliau. Wa fiha, beliau punya alfiyah dalam ilmu hadis, al-iraqi. Wa fiha at-ta'kid fi at-tanfir minhu, dan juga 3 lafaz ini agar padanya takkid, lebih menguatkan lagi, lebih kuat orang agar apa? Fit tanfir minhu, agar berlari darinya, agar menjauh darinya, agar tidak mendekatinya. Maksudnya agar tidak mendekati hadis al-maudhu'. Kan memang didatangkan dengan 3 lafaz, al-kadhib, al-mukhtalaq, al-masnu'. Beda halnya kalau hanya disebutkan sebagai al-kadhib. Itu tingkat ke
kengerian kita terhadap hadis tersebut lebih rendah daripada disebutkan dengan al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu'. Subhanallah. Dia bertingkat-tingkat kedustaan, dibuat-buat, direkayasa. Itu adalah hadis yang al-maudhu'. Kemudian selanjutnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu' ala Nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta, merekayasa, membuat-buat dengan menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika, maka hal tersebut, alladzi bayyanahu wal maudhu', yang telah kami jelaskan padanya adalah al-maudhu'. Wa hakadha law ja'a makduban ala ghairihi, dan demikian pula kalau datang makduban, kedustaan, ala ghairihi, selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sekalipun bukan berdusta atau membuat-buat sesuatu selain atas nama Nabi, la yakhruju min hadzal ism, tidak keluar dari penamaan ini. Jangan sampai dikatakan maudhu' hanya karena yang disandarkan pada Nabi saja. Tidak keluar, kata beliau, dari penamaan ini, illa annahu yuqayyidu fa yuqal maudhu'un ala fulan, kecuali ia diqayyid dengan ucapan maudhu' ala fulan. Berarti kalau mutlak, maka yang dimaksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diqayyid, ya tergantung dari qayyidnya, sebagaimana beberapa pembahasan yang telah berlalu bersama kita. Baik. Hasilun nadmi anna al-mawdu'a huwal kadhibul mukhtalaqu masnu'u ala nabi sallallahu alaihi wasallam. وتحريره أن يقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا أو جهلا أو كيدا وليس منه شيء البتة وقد خصه. وحاصل النظم, kesimpulan dari nazam adalah bahwasanya al-maudhu' itu wal kadhibul mukhtalaqul masnu' ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak jelas sebagaimana dituliskan dalam syair bahwasanya al-maudhu' itu adalah kedustaan, hal yang direkayasa, dibuat-buat atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tujuan dari hal ini dibuat, mungkin untuk menarik pengikut dan lain sebagainya, dan juga atas yang paling mendasari hal ini adalah karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, tidak adanya ketakwaan, tidak adanya rasa takut untuk membuat-buat hal baru mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa tahriruhu, penjelasannya adalah dikatakan huwa ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khata'an, dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khata'an. Apa i'rabnya khata'an? Apa? Maf'ul li ajli. Hasan. Berarti huwa ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khata'an, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena salah, karena kesalahan, au amdan, atau sengaja, au jahlan, atau karena kejahilannya, au kaidan, atau hanya untuk membuat tipu daya, walaysa anhu minhu syai'al batta, dan pada hal yang disandarkan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pasti, secara jelas, bukan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, berarti dari sini kita ketahui sebab hadis itu palsu, sebab hadis menjadi maudhu' karena khata', karena amdan, karena jahlan, atau karena kaidan, tipu daya, untuk membuat tipu daya di tengah manusia, padahal secara nyata jelas hal tersebut bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. وقد
وقد خصه بعض المحدثين بما تعمد فيه الوادئ الوضع دون الخطأ فيطلقون عليه منكرا أو باطلا، والصحيح أنه يكون موضوعا ولو لم يقصد الوادئ الوضع، فإنه إذا قام عند الناقل من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكتوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان ظاهر عدم تعمد فقد تتوفر الأدلة على بطلانه، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. طيب. Kemudian kata beliau hafizahullah taala insyaallah wa qad khassahu ba'dul muhadditsin bima ta'ammudi fihi al-wadi'ul wad'a duna al-khata'i fayutlikuna alaihi munkaran aw batila, dan sebagian dari ahli hadis telah mengkhususkan bagi siapa yang sengaja memalsukan hadis tanpa atau bukan karena kesalahan. Jadi karena tadi kan telah diketahui sebabnya ada 4, karena kesalahan, sengaja, kebodohan atau tipu daya. Maka di sini kata beliau selain dari khata', kadang sebagian dari ahli hadis itu mereka menggunakan hadisnya adalah munkaran au batila. Wa as-sahih annahu yakunu mawdu'an, dan yang benarnya adalah hadisnya tetap maudhu'. Walau lam yaqsudil wadi'u al-wad'a, walaupun yang al-wadi' orang yang menempatkan hadis tersebut tidak memaksudkan untuk memalsukan dari hadis. Fa innahu idza qama 'inda an-naqidi min al-adillati ma ghalaba 'ala dhannihi ma'ahu butlan nisbati al-khabar ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad yaqulu batila au mawdu'. Karena tatkala qama 'inda an-naqid telah tegak minal adillah, telah tegak dalil di sisi pengkritik an-naqid yang peneliti hadis, ma ghalaba 'ala dhannihi, apa yang disangkaan besarnya adalah batilnya penyandaran tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, batilnya penyandaran khabar kepada atau hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad yaqul, maka kadang mereka mengistilahkan hadis tersebut atau khabar tersebut sebagai khabar yang batil atau khabar yang maudhu'. Jadi tanpa memandang mau dia itu salah, mau dia itu sengaja, mau dia itu jahil, mau itu dia karena tipu daya, tatkala dalil telah tegak di sisi mereka, orang yang mengkritik hadis, maka mereka kadang menyebutnya sebagai maudhu' atau batil. Wakilan lafdhaini yaqtadi anna al-khabar makdzub,
makdzubun amdan aw khata'a, dan dua lafaz ini batil no maudhu' yaqtadi anna al-khabar mengharuskan bahwasanya khabar, bahwasanya hadis makdzub yang didustakan, yang dibuat-buat karena dusta, baik itu sengaja ataupun salah. Illa anna al-mutabadigha min ats-tsani al-kadhib amdan ghayra anna hadha al-mutabadig lam yultafat ilaihi jami'u kutubal mawdu'at. Hanya saja annal mutabadir yang terbesit, terlintas langsung, yang langsung kita pahami ketika mendengar kata al-kadhib, maka pasti itu adalah sengaja, maka itu pasti adalah sesuatu yang disengaja. Jarang yang terlintas pada kita ketika mendengar hadis maudhu, yang terlintas itu adalah karena salah atau karena kejahilannya atau karena tipu daya. Pasti yang terlintas di pikiran kita adalah ketika mendengar hadis maudhu, oh disengaja, pasti amdan, sengaja membuat memalsukan hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ghayru anna hadzal mutabadir, hanya saja yang mutabadir ini, yang langsung terlintas di pikiran kita tatkala mendengar maudhu, bahwasanya itu adalah kedustaan yang disengaja, lam yultafat ilaihi jami'ul kutubal mawdu'at, tidak ditoleh padanya orang-orang yang mengumpulkan tulisan-tulisan tentang hadis al-mawdu'at. Jadi semua yang dikumpulkan dalam buku-buku hadis yang menyebutkan hadis maudhu, itu mereka tidak tidak menyendirikan yang dimasukkan dalam buku mereka tersebut adalah kedustaan yang disengaja. Tidak, intinya ada kedustaan, intinya ada yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu karena salah atau karena sengaja atau karena kejahilan atau karena tipu daya. Tidak menyendirikan bahwasanya yang dimasukkan dalam buku-buku mereka adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sengaja berdusta, Bahkan yang mereka inginkan pada buku-buku mereka tersebut adalah qiyamat dalil ala butlanihi, tegak dalil, ada bukti untuk menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang batil, hadis yang maudhu', hadis yang mungkar. Wa in kana adh-dhahiru adam at-ta'ammud, walaupun pada apa yang nampak dari hadis tersebut adalah bukan hal yang disengaja, wa qad tatawaffaru al-adillatu ala butlan, akan tetapi telah qad nyata jelas tatawaffar al-adillatu terpenuhi dalil-dalil akan butlannya, akan batilnya hadis tersebut. Jadi tidak mesti karena sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimasukkan dalam buku-buku hadis yang palsu, tidak. Jadi baik itu karena jahil, karena khata ataupun karena kaid, selama tegak dalil akan batilnya hadis tersebut, akan palsunya hadis tersebut, maka ia tetap dimasukkan dalam buku-buku hadis yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang palsu. Ma'anna rawi alladhi yusarrihu an-naqidu bi ilalil khabar bihi, bersamaan dengan jelas disebutkan bahwasanya rawi yang meriwayatkan tersebut disebutkan oleh an-naqid, pengkritik, bi ilalil khabar bihi, dengan cacat hadis yang ada padanya. Jadi tidak hanya menyebutkan bahwa hadis ini palsu, tapi juga disebutkan dari sisi ilal khabar, cacat dari hadis tersebut. Lam yuttaham bita'ammudil kadhib, tidak disangka atau tidak dituduh dengan sengaja mendustakan hadis atau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti rawi yang muttaham bil kadhib hanya itu yang dimasukkan dalam buku-buku mereka. Bal qad yakunu saduqan fadilan, bahkan ada rawi yang bahkan dia saduq, fadil, memiliki keutamaan, walakin yarun naqidu annahu ghalat, akan tetapi an-naqid, pengkritik hadis, orang yang meneliti hadis,
memandang bahwasanya ia padanya terdapat kesalahan, atau ada khala alaihi al hadis, atau ia ada khala alaihi, bercampur atau memasukkan hadis yang lain ke dalam hadis itu, maka ia tetap dimasukkan atau tetap digolongkan sebagai riwayat atau hadis-hadis yang batil. Jadi yang menjadi tolak ukur di sisi an-nakid adalah bukan karena alasan kenapa mereka mengada-adakan atau meriwayatkan hadis, baik itu secara sengaja berdusta atau salah atau jahil atau kaid atau untuk tipu daya. Tidak, yang menjadi tolak ukur bagi mereka adalah tegaknya adillah. Jika memang hadis ini terbukti setelah diteliti bahwasanya hadis ini bukan atau tidak pantas disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tetap akan masuk dalam buku-buku yang menyebutkan tentang hadis-hadis al-mawdu'at. Lanjut. للودء يصدر من الكذابين مثل محمد بن سعيد المسروق ومحمد بن أحمد بن عيسى الوراق صدر منهم الكذب لرقة Kasroh. Lirikoh. Agaknya di kasroh. لرقة الدين ومقاصد السيئة ومنهم من تعمد الكذب جهلا مثل نوح بن ابن أبي مريم. Tayyib, selanjutnya kata beliau wa ta'ammud lil wad'i yasduqu minal kadibin. Sengaja memalsukan hadis itu muncul atau datang lahir dari para pendusta, al-kadzabin, kadzab, si mubalaghah, datang dari pendusta. Contohnya adalah Muhammad bin Sa'id al-Maslub, Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Warraq, sadara minhum al-kadhib liqatid din. Ini sebabnya berarti muncul dari mereka kedustaan liqatid din. Riqah tipis, kurang sedikit agamanya. Artinya ya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketakwaan padanya, berani lancang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab karena kalau kita sebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah orang tidak terima. Pasti diterima. Bahkan penulis buku 100 orang berpengaruh di dunia, buku itu beberapa kali direvisi dan tidak pernah berubah dalam peringkat pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika membawa nama mereka, bahkan jangankan kita orang muslim, mereka saja percaya akan itu. Mereka saja percaya akan berpengaruhnya beliau. Bahkan orang-orang mereka pun berubah-ubah tingkatannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada di peringkat pertama dalam buku mereka yang tulis adalah orang kafir. Kemudian karena sebabnya berarti liqatid din wa maqasidus sayyi'ah, dan tujuan yang buruk, tujuan yang tidak baik mungkin untuk diikuti oleh orang-orang. Wa minhum man ta'ammadal kadhiba jahlan, dan di antara mereka ada yang sengaja berdusta karena kejahilan mereka. Jadi berdusta bukan hanya karena disengaja, sebagaimana telah berlalu juga kita isyaratkan hal tersebut. Misal Nuh ibn Nabi Maryam, contohnya adalah Nuh ibn Nabi Maryam. Walaupun karena kesalahan, tetap hadisnya dikatakan hadis al-mawdu'. ومنهم من وقع في الكذب غفلة وعدم فطنة وإدراك مثل عقبة بن كثير الثقفي. قال السيوطي وأكثر ما يقع الوطء للمغفلين والمخلدين
wal mukhallitin والمخلدين ولسيء sayyi'il hifd. ولسيء الحفظ بإذ بإذ Ada huruf jer terus terakhirnya waw, berarti wawnya ini dikasih pasti. Jadi bi'azwi كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم إليه إما كلام تابعي أو حكيم أو أثر إسرائيلي. Taib, kata beliau hafizahullah, di antara mereka ada yang terjatuh dalam kedustaan karena lalai, karena kelalaian dan tidak adanya fiqanah, tidak adanya kecerdasan, ketangkasan, wa idrok, tidak adanya ilmu pada dirinya. Sebagai contoh adalah Abbad bin Katsir As-Saqafi berkata Asyuti, kebanyakan terjadi al-wada', pemalsuan hadis lil mughaffilin wal mukhallitin. Kebanyakan terjadi dari orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, tidak cermat dalam periwayatan hadis, dan orang-orang yang khalat, bercampur hafalannya, dia mencampurkan antara hadis ini dan hadis yang lain. Walisayyi'il hifd, dan karena buruknya hafalannya, bi'azwi kalam, dengan menyandarkan ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan tabi'in atau ucapan hakim, ucapan orang-orang yang bijaksana, atau athar Israeli, atau ucapan dari Israeli. Dan mereka menyandarkan ucapan-ucapan ini tersebut dari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyuti berkata kebanyakannya terjadi dari orang-orang yang ghaflah, lalai, orang-orang yang bercampur hafalannya, orang-orang yang buruk hafalannya. Contoh misalul al-mawdu' al-mubtada'u wad'uhu amsalatuhu kathiratun walahu nusakhun ma'rifatun mashhuratun wa abwabun kamilatun ka'ahadithil aqli. Ada jatuh di situ kita. Ka'ahadithi fadlil aql. Ada kata fadl antara ahadith dengan akal. Hilang di cetakan kita itu satu kata. Hadithil fadl. Tidak pakai alif lam. Ka'ahadithi fadlil aql. Hadithi fadl aqli wa ahadithi takhsisil ayyami wal layali bi salatin khassatin wa kutubi ahlul ilmi wa kataba ahlul ilmi fi hadha sya'ni muqtadatun bidzalika. Atau kutub ya, cocoknya kutub ya. Baik, kata beliau contoh untuk hadis yang maudu' al-muta'ammad wada'ahu amthilatuhu katsirah. Hadis-hadis yang sengaja dibuat itu contohnya sangat banyak sekali. Walahu nusakhun ma'rufatun masyhurah, dan dia ada tulisan tersendiri yang dikenal, yang masyhur akan hal tersebut. Wa abwabu kamilah ka ahadithi fadil aql, bab-bab yang semua yang menyebutkan tentang keutamaan akal. Hadis-hadisnya semua hadis-hadis palsu. Wa hadithi takhsisil ayyam wal layali bi salatin khassah, kan biasa datang kita dengar ini. Hadis-hadis yang khusus yang menyebutkan tentang hari-hari dan malam-malam dengan salat khusus.
dengan solat khusus. Contoh solat dengan apa namanya, nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Ini ketika ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang solat tertentu pada hari dan malam-malam tertentu, maka itu adalah, ketahuilah hadis-hadisnya hadis-hadis batil, dan ini telah diteliti oleh para ahlul hadis wa kutubu ahlul ilmi fi hadha sya'an, dan buku-buku ahlul ilmi dalam hal ini muqtaddah bidalik, penuh sesat dengan bukan sesat pakai kah, sesat dengan hadis-hadis yang seperti ini. Terus walakin sa'amthilu ala mawdu'i biturakil khata'i wa ma la yudrikuhu illa muhaddithul fatnu. Qala al-imam at-Tirmidzi fi jami'ihi haddatsana Ahmad bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman ad-Dimashqi qala haddatsana Walid bin Muslim qala haddatsana bin Jurayj al-Ata bin Abi Rabah wa Ikrimata maula ibni Abbas an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu Ali bin Abi Talib faqala bi abi anta wa ummi tafallata hadha al-Qur'anu min sadri fama ajiduni aqdiru alaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Hasan afala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna wa yanfa'u bihinna man allamtahu al-haditha bitulihi wa dhakara al-haditha al-hifdhi al-mashhur. Qala at-Tirmidzi hasanun qaribun la ya'rifuhu illa min hadithil Walid bin Muslim. capek nih, ya kalau capek itu lanjut terus. Sudahkah? Belum tuh? Lanjut sampai itu sebelum Asma. Hadza indi mawdu'un wassalamu la'alla al-afata dakhalat ala Sulaiman binti Shurahbil fihi fa innahu munkarul hadithi wa in kana hafidhan walau kana qala fihi an ibni Jurayj la raja walakin sarraha bitahdithi faqawiyati ribatu wa inna hadha al-hadithu yarwihi Hisham bin Ammar al-Muhammad bin Ibrahim al-Qurashi an Abi Salih al-Ikrimata an ibni Abbas wa Muhammadun hadha laysa bi thiqatin wa shaykhuhu la yudra man huwa وخرجه الإمام الألباني في ضعيفته وقال وجملة القول أن هذا الحديث موضوع كما قال الذهبي في الميزان. Sudah dulu, nanti pingsan kalau lanjut. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, walakin sa'amthilu 'alal mawdu'i bi tariqil khata', akan tetapi saya akan mencontohkan sebuah hadis atau menyebutkan contoh
sebuah hadis yang maudhu bitoriqil khata' karena tidak sengaja, karena kesalahan yang terjadi pada rawi tersebut. Wa ma la yudrikuhu illa al-muhaddits al-fatan, dan ini tidak akan diketahui kecuali oleh ahli hadis yang ia memiliki kecerdasan, memiliki ketelitian, kecermatan dalam melihat hadis-hadis. Apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, haddatsana Ahmad bin Al-Hasan qala, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Ketahuilah Al-Walid bin Muslim ini adalah rawi yang mudallis. Kemudian qala haddatsani Ibnu Jurayj, berarti tidak masalah di sini mudallis, kemudian dia tasrih bitahdits, tidak an, bukan, dia tidak meriwayatkan dari an. Qala haddatsana Ibnu Jurayj, kata Al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj telah menceritakan kepada kami an Atha ibn Abi Rabah. Ibnu Jurayj termasuk mudallis apa enggak? Mudallis. Berarti sampai hari ini berapa? Kemarin berapa yang dikumpulkan mudallis? 6 tambah Walid bin Muslim, berarti sudah 7. Ibnu Jurayj berkata dari Atha ibn Abi Rabah dan Ikrimah, berarti ada 2 dia meriwayatkan darinya. Maula ibni Abbasin an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, suatu hari kami bersama atau berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau berkata, bi abi anta wa ummi. Ucapan ini bukan sumpah. Bi abi anta wa ummi bukan sumpah. Biasa memang mereka gunakan ucapan ini untuk untuk menggambarkan sebuah perkara yang penting. Jadi bukan sumpah. Tafallat hadzal Qur'an min sadri fama ajiduni aqdiru alaihi. Telah hilang Quran ini dari dadaku, maka saya tidak lagi mendapati kemampuan atasnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan, afala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Maukah engkau aku ajarkan sebuah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala akan memberimu manfaat akan hal tersebut. Wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu, dan juga akan bermanfaat bagi orang yang engkau ajarkan padanya. Al hadis bitulihi, hadisnya panjang. Wa dzakara haditsul hifdz al masyhur wa dzikru hadithi al hifdz al masyhur. Hadisnya disebutkan adalah hadis yang dihafal, hadis yang ditulis, dan itu masyhur. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hasan gharib la na'rifu illa min haditsil Walid bin Muslim. Hasan, kata beliau, hasan, hanya saja ketika kembali merujuk kepada sumber hadis ini di jami' beliau di nomor 3570, beliau hanya mengatakan di akhirnya adalah hada haditsun gharibun, tidak ada kata hasan. Allahu a'lam, mungkin nanti akan dicek lagi bagaimana, karena kalau dikatakan hasan di sini agak repot juga masuk ke dalam maudhu padahal hasan. Setelah mengecek kembali, yang ditulis adalah hada haditsun gharibun, tidak ada kata hasan. Selanjutnya, la na'rifuhu illa min haditsil Walid ibn Muslim. Jadi perlu teman-teman takkid lagi, kalau ada yang punya jami' Tirmidzi di sini, ada yang punya? Buku cetaknya, bukan dari aplikasi. Tidak ada ya? Nanti kita cek lagi insyaallah. Kalau dikatakan hasan kayak bertentangan jadinya. Ini sedang mencontohkan hadis yang maudhu. Kalau memang Imam Tirmidzi memang kadang punya istilah-istilah yang sulit untuk diketahui. Hada hadisun hasanun gharibun, itu termasuk hadis yang beliau juga berkomentar di beberapa hadis dengan komentar tersebut. Bahkan berkata sebagian ahli ilmi, nanti kita tanyai beliau di akhirat apa maksudnya itu. Ini hasan tapi gharib. Baik caranya.
Tapi kalau yang di sini, apa yang ditulis oleh beliau di buku kita ini, Hasan Gharib, dalam mengomentari hadis ini, karena beliau mengatakan Imam Tirmidzi, qala Tirmidzi Hasanun Gharib, itu berbeda dengan apa yang kami dapatkan. Beliau mengatakan hada hadisun gharibun, tanpa ada kata Hasan, tanpa ada kata Hasan. Allahu alam. Nanti bisa kita cek lagi di nomor itu 3500 berapa 70. Kemudian selanjutnya kata Ad-Dhahabi, qultu hada indi maudu'un wassalam. Hadis ini di sisi saya adalah palsu, wassalam apa ini? Dan selamat tinggal. Sebenarnya tidak dipakai wassalam. Ya, selamat tinggal palsu. Wala'alla al-afata dakhalat ala Sulaiman binti Syurahbil fihi. Mungkin sebab cacatnya adalah karena adanya Sulaiman binti Surahbil fihi. Sulaiman siapa disebutkan di tadi itu? Sulaiman ibn Abdurrahman ad-Dimashqi. Itu dia. Sulaiman juga disebut sebagai binti Surahbil. Padahal dia adalah rawi yang saduq yukhti. Akan tetapi ia terkenal meriwayatkan dari rawi yang lemah. Oleh kata Dhahabi fa innahu munkarul hadis. Dhahabi mengomentarinya munkarul hadis wa in kana hafidh. Lihat, walaupun ia adalah seorang hafidh, seorang penghafal. Falau kana qala fihi an Ibnu Jurayj la raja. Kalaupun dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya dari Ibnu Jurayj la raja, maka akan akan tersebar bahwasanya kelemahan hadisnya ini karena Sulaiman atau karena siapa namanya sebelum Jurayj tadi, Al-Walid ibn Muslim. Jadi kalau Al-Walid ibn Muslim itu bilang dari Ibnu Jurayj la raja, maka akan pasti ditahu bahwa ini salah. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan, karena Sulaiman Al-Walid ibn Muslim adalah rawi yang mudallis, walakin sarraha bitahdits fa qawiyatir ribah. Akan tetapi Al-Walid ibn Muslim ini adalah sarraha bitahdits, dia jelas mengatakan dengan haddatsana fa qawiyatir ribah, maka menjauhlah keraguan, maka hilanglah keraguan. Tidak ada lagi keraguan dari kesalahan itu terjadi dari Al-Walid ibn Muslim. Wa inna ma hadzal hadis yarwihi Hisham ibn Ammar, dan tiada lain hadis ini diriwayatkan dari Hisham ibn Ammar. Ini hadis yang didatangkan untuk membuktikan bahwasanya riwayat ini adalah atau ada kesalahan dalam riwayatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hisham ibn Ammar dari Muhammad ibn Ibrahim al-Qurashi, dari Abi Saleh, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, bukan dari dari Atha ibn Abi Rabah, dari Maula ibn Abbas, dari Ibn Abbas, tapi dari Abi Saleh, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Dan hadis yang asalnya ini saja, kata beliau, wa Muhammad ibn Ibrahim laisa bithiqah, bukan rawi yang thiqah. Wa syaikhuhu, syekhnya adalah Abi Saleh la yudra manhu, tidak diketahui siapa dia, majhul ain, berarti tidak diketahui siapa dia. Abi Saleh banyak, dia hanya menyebutkan Abi Saleh. Dan terakhir kata beliau, wa kharajahul Imam Albani fi dhaifah. Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan dalam buku beliau Ad-Dhaifah, itu singkatannya dari buku beliau Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wa Al-Mawdu'ah. Wa qala, beliau berkata, wa jumlatul qaul, kesimpulan atau keseluruhan dari ucapan ini atau hadis ini, anna hadzal hadis maudhu', bahwasanya hadis ini adalah hadis yang maudhu', kama qala Ad-Dhahabi fil Mizan, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Ad-Dhahabi fil Mizan. Lihat bagaimana kesesuaian yang terjadi di antara
ahlul ilmi. Ad-Dhahabi hidup tahun berapa, Imam Muhammad Asy-Syalbani hidup tahun berapa. Hasil penelitiannya sama. Hasil penelitiannya sama. Insyaallah. Inilah bukti bahwasanya Allah yang menjaga agama ini. Allah yang menjaga agama ini. Walaupun telah berlewat bermasa-masa, bertahun-tahun, berabad-abad, akan tapi Allah yang menjaga agama ini. Apa dalilnya Ibnu? Ahsantum. Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra. Anzalna atau nazzalna? Fa'al. Nazzal. Fa'al. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna atau fa inna. Wa inna lahu lahafizun. Termasuk hadis-hadis. Jangan sampai yang di makna luasnya itu termasuk dari hadis-hadis. Habis ya, lewat. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan, dan insyaallah besok kita selesaikan biidznillah taala dalam membaca buku ini sampai al-khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.